Halo Suzuki Family, ini udah masuk bulan-bulan Februari, terus udah menjelang, kayaknya udah mulai hujan terus nih ya. Untuk pengendara motor, jangan lupa bawa jas hujan, sediain di jok motornya. Terus habis itu untuk pejalan kaki, jangan lupa sediain payung sebelum hujan. Jadi aman ya semuanya ya, buat pengendara motor atau buat pejalan kakinya nih. Kali ini nih Yuli mau ngobras bareng sama Pak Rizal lagi nih, selaku Kepala Pimpinan Penjualan di Suzuki Sejahtera Buana Trada Sawangan. Alamatnya tuh di Jalan Raya Sawangan, nomor 48, Kelurahan Polsek Pancoran Mas, Depok. Halo Pak Rizal. Halo, Mbak Pak Rizal, kita season kali ini kita gibah lagi yuk. Mau nggak gibah sama Yuli? Gibahnya bermanfaat aja ya. Iya, harus bermanfaat buat pemirsa. customer. Iya. Jadi kalau misalkan gibahnya kan kalau ini kita positif, jadi kita mau ngebahasnya nih tentang proses penjualan. Gimana sih awal dari penjualannya tuh gimana gitu. Terus banyak nih kan oknum-oknum yang ngaku-ngakunya sih sales, terus habis itu ngaku-ngakunya kerja di dealer mana, taunya dia tuh cuman kayak buat mencari kesempatan dalam kesempitan. Amit-amit ya Pak Rizal ya. Gimana sih kalau misalkan proses untuk pemesanan Suzuki-nya langsung tuh gimana sih Pak Rizal? Oke, buat para pemirsa di rumah, buat teman-teman semua, para konsumen yang ingin beli mobil, khususnya di Suzuki, di SPT Sawangan Depok, ada beberapa hal yang konsumen harus tahu, Mbak Yuli. Gimana tuh Pak? Pertama, memastikan sales itu dealernya cabang mana. Oh gitu. Karena kan banyak sales tuh yang mungkin seragam boleh sama gitu kan, tapi kan harus menunjukkan identitas diri. Contoh kayak kartu nama, Betul. atau mungkin ID card gitu kan, harus ditunjukin. Ini kayak Yuli ini Pak ya. Ya, jadi supaya meyakinkan konsumen bahwa oh iya, sales itu dealernya di sini tempatnya. Oh gitu. Ya. Jadi memang yang kedua adalah memastikan lagi sales itu harus punya bawa SPK. Bawa SPK. Kalau memang dia ketemu dengan konsumen di rumah konsumen. Ya, jadi memastikan bahwa ini loh Pak, saya contohnya nih ya, saya Rizal dari Suzuki SPT Sawangan Depok. Nah ini Pak kartu nama saya, nah ini Pak ID card saya. Supaya ada lebih konsumen percaya sama kita. Lebih trust. percaya. Oh iya, lebih percaya Pak ya. Ya, Jadi betul. terus kalau untuk customer ingin booking fee unit tuh gimana tuh Pak? Kira-kira yang baiknya tuh gimana? Oke, gini Mbak Yuli, memang bermacam-macam cara sales untuk membuat konsumen itu jadi beli mobil. Iya. Nah biasanya si konsumen itu janjian dengan sales, entah mungkin di showroom atau mungkin di rumah konsumen, atau mungkin di kantor, atau mungkin tempat-tempat lainnya gitu kan. Betul. Jadi konsumen itu harus memastikan sales itu satu, gunakan seragam Suzuki-nya. Yang kedua, gunakan ID card-nya. Betul. Yang ketiga, bawa kartu namanya. Iya. Yang keempat adalah bawa SPK, surat konfirmasi pesanan kendaraan. Iya betul. Nah, disitulah baru konsumen dengan si salesnya harus isi SPK tersebut. Terus? Nah, diisi namanya, diisi tipe kendaraannya, diisi nomor teleponnya. Kalau ada alamat email, diisi ada alamat emailnya. Apalagi kalau buat perusahaan, isi juga nomor NPWP perusahaannya. Oh gitu. Gitu kan, dengan ditulis di situ ada namanya harga on the road-nya. Ya, nanti ditulis lagi di situ ada itemnya, belinya cash atau kredit. Gitu. Terus? Nah, si sales itu harus menunjukkan ini loh Pak, kalau Bapak mau SPK, ya SPK harus buat tanda jadi. Tanda jadi. Nah, tanda jadi itu mungkin contohnya seperti ini Pak ya. Oh, coba boleh dilihatin ke kamera Pak. Ini namanya surat konfirmasi pesanan kendaraan. Iya. Ini buktinya bahwa sales itu benar-benar dealer SPT Sawangan atau Suzuki. Tuh. Karena ini bukti sah konsumen menerima
lembaran SPK ini, gitu. Ya jadi contoh di sini Mbak Yuli ya, di sini ada nama konsumen, Iya betul. ya alamat konsumen, sama nomor telepon konsumen. Nah di sini ada nomor NPWP atau mungkin di sini juga nama perusahaannya. Iya. Ya. Nah terus juga di sini namanya tipe kendaraannya, mungkin XL7, mungkin R3 atau carry pickup, tulis tipe kendaraannya. Warnanya juga ditulis. Terus juga jumlahnya 1, 2, kalau mungkin kalau pribadi ya 1, Iya, kalau perusahaan mungkin juga 1, itu bisa 2. Nah jangan lupa di sini ada harga OTR atau harga unit OTR atau on the road. On the road itu yang harga sudah berikut BBN atau STNK. Nah di sini ada namanya pembelian cash atau kredit. Di sini juga ada namanya dia akan bukti transfernya nih. Jangan lupa ini ada SPK-nya, ada nama dan nomor rekening perusahaan kita, perusahaan SPT Sawangan Depok. Betul. Nah jadi bagi konsumen yang tidak ada bukti ini, maka tolong dipertanyakan. Ya bisa jadi, oke, dia harus membuktikan satu, si konsumen memberikan bentuknya uang tanda jadi atau booking fee. Minimal Mbak Yuli adalah 1 juta. 1 juta. 1 juta. Bentuknya uang cash dan ditulis di sini. Ya di sini di bawah, tulis di sini di bawah. Atau kalau dia mau transfer boleh juga sama. Di sini ada nomor rekening BCA-nya, ya, yang tertulis di sini namanya BCA KCP MT Haryono dan sekian, gitu ya nomor BCA-nya. Nah inilah bukti resmi bahwa si konsumen merasa yakin bahwa dia sudah buat pesanan kendaraannya, Mbak Yuli. Oh gitu, berarti biar bukti nyatanya dari SPK sini ya Pak. Betul, ya. betul. Nih terus kalau aku mau ngebahas nih kan kita kan sama-sama Suzuki nih Pak. Betul. Jadi kan banyak banget sales yang ada yang masang iklan tuh di Facebook, terus di portal atau di ya digital marketing gitulah. Kenapa sih kok bisa sih misalkan di tempat ini harganya segini, diskonnya segini, padahal kan semuanya sama gitu. Kenapa yang bikin perbedaannya tuh kenapa sih Pak Rijal? Ya, memang namanya sales ya, buat para pemirsa memang suka sedikit bingung atau mungkin rancu. Betul. Kok bisa ya di dealer A misalkan R3 DP-nya 5 juta, angsurnya misalkan 3 juta misalkan. Tapi harus didetail lagi. Apakah itu benar-benar DP, total DP, atau ada tambahan lain? Contoh, ada biaya provisi, belum angsuran, belum yang lainnya. Kenapa nantinya akan bukan lagi 5 juta, tapi contoh misalkan jadi 25 juta atau 30 juta. Namanya bahasa iklan pemirsa, itu sifatnya hanya gimmicks. Oh gimmicks. Gimmicks. Begitupun angsuran. Kadang-kadang ada konsumen, bener nggak sih angsuran sekian? Itu atau pilihan mau DP atau angsurannya, Mbak Yuli. Jadi hati-hati buat para pemirsa, buat di rumah konsumen yang mau SPK kendaraan Suzuki mobil, pastikan dulu untuk DP dan angsurannya. Apakah ini sudah berikut contoh ya Mbak Yuli? Ada namanya asuransi kombinasi. Itu apa Pak Rijal? Jadi biasanya kalau leasing itu untuk paket-paket DP murah atau paket-paket yang leasing punya, contoh Suzuki Finance misalkan. Ini Mbak Yuli, ini kan juga ada paket-paket murah. Ya, jadi ini contoh Suzuki Finance. Nah, di sini ada contoh XL7 DP-nya 54 juta. Iya. Ini sudah baru DP. Tapi kalau konsumen dapat diskonnya sudah ada. Oh gitu. Berikut angsurannya sudah ada. Nah, di sini ada biasanya mereka tulis asuransinya kombinasi. Kombinasi itu adalah 1 tahunnya ORIS, 2, 3, 4 atau 5 itu TLO. Hanya kehilangan aja. Betul. Ya. Kalau misalkan untuk kredit mobil nih, Pak Rijal di Suzuki Sawangan tuh
ininya tuh maksudnya kerjasamanya sama leasing apa aja sih Ya. Pak Rijal? Kami dari Suzuki SPT Sawangan prioritas utama adalah Suzuki Finance Oh gitu. karena itu adalah grup dari Suzuki sendiri. Nah, itu yang harus kita pakai dulu. Mereka bisa hitungan paket DP-nya murah atau dihitung dengan DP yang sesuai dengan permintaan konsumen, bisa. Nah, tinggal minta aja nanti sama salesnya buat diisi, buat diminta berapa sih Pak? Saya mau DP sekian, mau langsung sekian, boleh. Oh gitu Ya. Nah, selebihnya baru ada namanya BCA Finance atau Mandiri Tunas Finance atau Auto Finance atau Indomobil Finance atau Adira Finance. Jadi memang kita ada beberapa leasing yang MOU juga di luar dari Suzuki Finance. Oh gitu. Jadi banyak pilihan leasingnya ya Pak Rijal Iya, ya. iya, iya. Terus kalau misalkan kalau si customernya ini mau kredit mobil sendiri, maksudnya pakai leasing dia sendiri bisa emang Oh, Pak boleh, Rijal? boleh. Caranya gimana tuh Pak Rijal? Jadi gini, kadang-kadang kan memang leasing konsumen itu kan memang kadang-kadang saya RO atau repeat ordernya KKB misalkan, atau mungkin saya RO-nya bank apa atau leasing apa, boleh. Kita nggak menutup kemungkinan buat menerima semua yang namanya konsumen bawa leasing sendiri atau bank sendiri. Oh gitu. Yang penting nanti pada saat proses di berjalan, ya contoh kita kan nggak ada MOU nih, salah satu bank atau leasing, ya minimal kita nagih dulu ke salah satu bank atau leasingnya atau banknya bayar ke kita, baru kita bisa kirim mobil. Oh gitu. Nggak bisa karena kita nggak ada MOU-nya. Betul. Gitu. Jadi kalau misalkan prosesnya tadi tuh udah dijelasin sama Pak Rijal ya. Jadi kalau misalkan jadi untuk semua customer yang sekiranya ingin beli mobil di Suzuki Sawangan, lihat videonya ini, terus habis itu pasti perhatiin dulu mana yang biar sama-sama kepercayaannya. Tadi ada dari SPK, jadi semuanya dijelasin di sini tadi ya, ada SPK-nya, terus semuanya itu jadi terus bukti transfernya semuanya tuh udah tertera di video ini. Jadi kalau misalkan mau beli mobil, jadi sama-sama percaya Pak Rijal ya. Karena kan gini, mobil itu kan bukan barang yang murah, barangnya mewah ratusan juta. Jadi kalau konsumen melihat sales kurang percaya dan kurang yakin, hati-hati. Seperti itu. Gitu. Karena apa? Dia beli mobil itu kan kalau kredit bukan hanya setahun 2 tahun, Betul. 5 tahun lebih, gitu kan kadang-kadang gitu kan. Nah, dia pengen konsumen itu lebih percaya, lebih yakin, dan salesnya pun harus bisa menjelaskan secara detail. Kenapa? Nanti takutnya konsumen salesnya tidak jelaskan secara detail, biasanya di pertengahan jalan atau di akhir proses pasti ada masalah. Gitu, pasti ada masalah. Entah loh kok awalnya begitu, tapi kok akhirnya begini. Beda-beda Gitu. ya Pak Rijal ya. Begitu dan begini gitu. Oh iya Pak Rizal, nih aku Ya. hampir lupa mau nanya nih. Kalau misalkan Yuli sebagai pembeli nih, Ya. beli mobil nih, terus Yuli kurang yakin gimana tuh kalau misalkan ini bener tuh sales atau enggak sih gitu? Gimana Pak Oh ya, Rizal? buat para pemirsa di rumah dan buat teman-teman semua, bahwa ada baiknya si konsumen untuk meyakinkan lagi, boleh kok konsumen konfirmasi ke kantor atau ke showroomnya atau ke dealernya. Bener nggak sales si A ini ada di Suzuki ini? Gitu. Bener nggak uang saya sudah diterima sama dealer ini? Gitu. Kenapa? Ya mohon maaf, namanya uang kan kita nggak tahu, berapapun nilainya harus ada bukti, gitu ya. Nah, jangan lupa juga buat pemirsa, gitu ya. Kalau ada sales yang mungkin sudah resign Gimana tuh Pak atau Rizal? sudah keluar, ya tolong dipastikan bahwa dia tidak di sini lagi. Karena kebanyakan gini, contoh ini ID cardnya sudah dibawa, nggak dibalikin ke dealer, kantor,
kartu namanya dibawa juga nggak dibalikin ke kantor, seragamnya juga nggak dibalikin ke kantor, bisa jadi itu dipakai sebagai alat buat Nipu. buat melayu konsumen. Minimal oknumnya ya kita nggak tahu ya Mbak, di lapangan gitu ya. Jadi mohon para pemirsa di rumah atau teman-teman semua hati-hati dengan oknum yang seperti ini atau sales yang seperti ini. Minimal kita harus ada komunikasi dua arah antara dealer dengan konsumen. Gitu ya Pak Rizal. Ya. Oke Pak Rizal nih, kita makasih banyak ya udah di Gibah podcast kita ini nih. Gibah ngobrol bareng Suzuki. Ya. Pak Rizal makasih banyak Makasih ya. banyak. Bye bye Suzuki family.